Sahabat wanita, apa kabar? Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Anneke hari ini. Meskipun hanya di udara, tetapi saya berharap acara ini juga menjadi salah satu acara yang Anda tunggu-tunggu. Wanita berpengharapan memang selalu hadir untuk Anda, karena ada banyak hal yang ingin kami bagikan. Ada informasi tentang kesehatan, ada wawasan baru untuk tetap menjaga kebugaran, dan ada motivasi yang bisa membuat kita menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Semua hanya ada di acara Wanita Berpengharapan. Seperti hari ini, di bagian pertama acara ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat kunyit. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan berbagi motivasi dengan topik Rahasia Sukacita Sejati. Pastikan Anda tidak ketinggalan semua informasi ini. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, saya yakin Anda sangat bersahabat dengan kunyit. Ini salah satu bumbu masak yang sangat terkenal juga. Selain dikenal sebagai salah satu bumbu masak, kunyit juga bermanfaat bagi kesehatan, terutama kesehatan wanita. Ini karena kunyit punya zat yang namanya kurkumin dan juga zat-zat lainnya. Secara umum, kunyit merupakan salah satu bahan makanan sehat yang tinggi kandungan berbagai nutrisi dan senyawa pentingnya. Ada yang namanya antioksidan, fruktosa, glukosa, kalsium, kalium, natrium, kobalt, seng, zat warna kurkumin, dan minyak atsiri. Karena kandungan nutrisinya ini, mengkonsumsi kunyit tentu bisa memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Manfaat kesehatan bukan hanya secara umum, tapi kunyit juga memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan wanita. Nama umumnya memang kunyit, tapi ada yang menyebut kunir. Ada nama Winida, ada yang menyebutnya alawaha, kolalagu, pagidon, dan masih banyak nama lain untuk kunyit ini. Tapi yang pasti, kunyit ini salah satu bumbu masak yang juga bisa menghasilkan warna kuning. Nah, untuk Anda para wanita, kunyit punya sifat analgesik yang bisa mengurangi rasa nyeri pada beberapa bagian tubuh. Selain itu, kandungan kurkumin pada kunyit juga bisa menghambat produksi hormon prostaglandin. Ini bisa menyebabkan peradangan serta rasa nyeri ketika seorang wanita mengalami haid. Selain nyeri, sebagian wanita juga umumnya merasakan kram perut ketika mereka sedang haid. Nah, kurkumin pada kunyit juga bersifat antiinflamasi, sehingga bisa menenangkan kram perut yang disebabkan oleh kontraksi otot rahim dan usus. Kunyit memang mengandung antioksidan sekaligus senyawa yang bersifat antiinflamasi. Kedua komponen ini diduga kuat bisa menyembuhkan dan mencerahkan kulit. Kalau ingin merasakan manfaatnya, Anda bisa mencobanya menggunakan masker wajah kunyit di rumah. Ini caranya gampang. Campurkan sedikit yogurt atau susu asam, madu, dan kunyit, campur rata, lalu oleskan dan ratakan ke wajah. Diamkan masker ini selama 15 menit, kemudian bilaslah dengan air. Selain punya senyawa yang bersifat antiinflamasi, kunyit juga diketahui punya sifat antibakteri. Nah, kalau komponen ini bisa membantu menghilangkan bekas luka jerawat yang membandel, terutama pada kulit wajah. Untuk mencobanya, Anda bisa membuat masker wajah dengan campuran yang agak berbeda dengan yang untuk mencerahkan kulit. Kalau untuk menghilangkan bekas luka, buatlah adonan kunyit, tambahkan sedikit madu, tambahkan yogurt, lidah buaya, atau cuka sari apel. Campurkan semua sampai rata, baru oleskan merata di wajah.
Diamkan selama 15 menit, kemudian bilas dengan air. Sahabat wanita, kunyit juga diketahui mengandung senyawa antioksidan yang tinggi sehingga bisa mencegah radikal bebas seperti polusi dan sinar ultraviolet yang mempengaruhi elastisitas kulit. Menariknya lagi, kunyit ini juga bisa memblokir enzim elastase namanya yang bisa memicu kerutan pada kulit. Ini bukti bahwa kunyit benar-benar bisa jadi sahabat wanita. Selain itu, banyak studi yang menjelaskan bahwa senyawa kurkumin pada kunyit bisa membantu mengobati gejala depresi. Penelitian ini dilakukan pada 60 partisipan yang memang mengalami depresi. Nah, setelah 6 minggu, mereka yang mengkonsumsi 1 gram kurkumin setiap hari mengalami perkembangan baik. Artinya, senyawa kurkumin pada kunyit punya efektivitas yang bagus sebagai antidepresan. Jadi kunyit ini punya kandungan yang namanya kurkumin, dan ada juga keluarga kurkumin. Ada karbohidrat, ada protein, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, dan minyak atsiri. Kandungan yang banyak ini bermanfaat juga untuk tubuh kita, tapi perlu dikonsumsi sesuai takaran. Kurkumin kunyit bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem pertahanan tubuh untuk melawan virus atau bakteri. Kurkumin juga antioksidan yang punya efek anti radang. Untuk mengurangi rasa mual, kunyit yang punya kandungan kurkumin ini juga bisa dimanfaatkan karena kurkumin bisa meresap ke dalam aliran darah dan mengurangi tekanan pada perut sehingga mengurangi rasa mual. Kurkumin juga bisa membantu mengurangi tekanan gas pada perut dan membantu lambung untuk menghentikan produksi asam secara berlebihan. Gangguan perut yang lain, misalnya MAH atau peradangan usus, bisa juga diatasi dengan konsumsi kunyit. Manfaat kunyit ini karena dia punya kandungan antioksidan dan kurkumin yang bisa melancarkan kinerja otot pencernaan. Kunyit juga punya kandungan sebagai senyawa anti alergi yang bisa membantu menghilangkan rasa gatal-gatal pada tubuh. Melawan infeksi juga salah satu manfaat kunyit, terutama kunyit putih. Jadi kunyit ada 2, ada yang kuning dan ada yang putih. Kurkumin pada kunyit putih bisa melawan berkembangnya jamur dan bakteri pada tubuh. Bagi Anda yang ada sedikit masalah dengan organ hati atau liver dan ingin tetap menjaga dari kerusakan supaya tetap sehat, bisa konsultasi dengan dokter untuk konsumsi ekstrak kunyit. Karena salah satu manfaat kunyit juga bisa menjaga kesehatan liver. Sahabat wanita, kunyit dengan segala manfaatnya sudah kita dengar informasinya. Saya berharap manfaat kunyit ini bisa Anda nikmati juga, baik untuk kesehatan dan kebugaran Anda, juga untuk kesehatan dan kebugaran keluarga. Tetaplah waspada dan hati-hati saat memanfaatkan kunyit ini, supaya tidak menimbulkan overdosis dan alergi. Konsultasi dengan dokter sangat diperlukan. Pastikan Anda masih mengikuti acara ini karena sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran penting dengan topik Rahasia Sukacita Sejati. Wanita Berpengharapan akan kembali lagi sesudah lagu berikut ini.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sahabat, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Tuhan ini sering kita baca dan kita renungkan, tetapi mungkin kita tidak bisa bersukacita setiap saat. Karena seperti pengalaman kita bahwa bersukacita itu tergantung dari keadaan hati kita kan? Kita
akan bersukacita bila ada yang menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Dan sukacita itu segera hilang bila keadaan hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana kita bisa bersukacita bila kita sedang sakit? Bagaimana kita bisa bersukacita bila hati kita sedang sakit juga? Rasanya sukacita tergantung dari keadaan hati kita. Sahabat, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak akan selalu merasakan sukacita setiap waktu. Bahkan, hidup manusia bisa dipenuhi dengan keluhan, amarah, kesedihan, bersungut-sungut, dan kekecewaan. Bahkan, ada manusia yang tidak pernah merasakan sukacita sama sekali. Saya pernah berjumpa dengan seorang perempuan yang mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa sukacita dalam hidupnya. Alasannya ialah, ia telah ditinggal mati suaminya, sedangkan anaknya masih kecil-kecil. Lalu, yang lebih parahnya lagi, perempuan itu tertular penyakit HIV dari suaminya. Tentu, Anda dan saya akan mengatakan, ya pantas saja ia tidak bisa merasakan sukacita. Hidupnya yang dipenuhi kemurungan dan amarah, itu telah menyebabkan penyakitnya semakin parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa-apa. Tetapi, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan menghendaki kita bersukacita senantiasa. Itu berarti setiap saat, apapun yang sedang kita alami, kita diminta untuk bersukacita. Sukacita yang bagaimana? Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi sukacita yang harus terus kita miliki adalah sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan bukanlah sukacita yang sementara, seperti yang kita rasakan saat hati kita senang, atau saat keadaan kita baik-baik saja. Sukacita dalam Tuhan artinya dalam hidup kita ada Tuhan. Roh, tubuh, dan jiwa kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bila hidup kita di dalam kendali Tuhan, maka kita akan taat kepada kehendak Tuhan. Bila kita taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah roh? Mari kita membaca firman Tuhan yang menjelaskan apa saja buah roh itu. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua buah roh itu akan dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya dalam Tuhan. Semua buah roh itu akan menguasai kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, tidak heran kalau kita melihat ada banyak perempuan yang bisa tersenyum saat menghadapi cobaan hidup. Tidak heran pula bila kita menyaksikan banyak perempuan yang memiliki kesabaran yang besar ketika menghadapi musibah. Dan tidak heran pula bila banyak perempuan yang sanggup menguasai dirinya ketika mengalami sebuah kegagalan atau kekecewaan. Setiap orang yang bisa bersukacita meskipun keadaan tidak baik, itu berarti orang tersebut memiliki sukacita sejati. Apapun yang terjadi bisa bersukacita karena Tuhan ada dalam hidupnya dan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, bila kita memiliki semua buah roh itu, maka kita akan bersukacita senantiasa. Itulah rahasianya memiliki sukacita sejati. Nah, sahabat,
Bagaimana dengan Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan memilih untuk terus bersungut-sungut, mengeluh sepanjang hidup Anda, menyimpan amarah rapat-rapat sehingga menimbulkan kebencian dan dendam? Atau Anda akan memilih sukacita senantiasa? Semua tergantung kepada Anda. Namun, ketahuilah Tuhan mengasihi Anda dan ingin hidup Anda dipenuhi sukacita. Tuhan menginginkan Anda memiliki hidup yang gembira. Mungkin saat ini Anda sedang tertekan karena penyakit Anda yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami musibah yang membuat hidup Anda terpuruk. Atau mungkin juga saat ini hidup Anda sedang kalut karena cinta Anda dikhianati. Dan semua itu membuat Anda kehilangan sukacita. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah dan mohonlah kepada Tuhan agar Tuhan menolong Anda, mengubah suasana hati Anda menjadi gembira dan penuh sukacita. Tuhan tahu dan mengerti akan semua yang sedang Anda alami. Karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Pengasih. Yakinlah bahwa hati Anda akan mampu bersukacita dalam keadaan apapun juga. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan sekarang juga. Serahkan tubuh, jiwa, dan roh Anda kepada Tuhan, agar hidup Anda juga dipenuhi dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya ingin membacakan sebuah nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud yang menunjukkan betapa baiknya Tuhan kepada Daud dan juga kepada Anda. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan sangat baik kepada Daud dan juga kepada Anda. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati Anda. Aku selalu bersyukur kepadamu, Yesusku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku, waktu hidupku bimbang, Yesus datang padaku. Dia ulurkan tangannya dan siap menolongku. Tak pernah Dia tinggalkan sepanjang jalan hidupku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu.
dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku, waktu hidupku bimbang, Yesus datang padaku. Dia ulurkan tangannya dan siap menolongku. Tak pernah Dia tinggalkan sepanjang jalan hidupku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Bersyukur selalu kepadanya. Sahabat wanita, kita akan berpisah bersama acara Wanita Berpengharapan saat ini. Tetapi harapan baru akan hadir lagi seiring dengan kehadiran acara Wanita Berpengharapan di kesempatan yang akan datang. Informasi dan motivasi akan terus kami bagikan untuk Anda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.